Saat itu tercium bau melati. Seketika Jaya melihat ke salah satu pohon yang ada di depannya, dan saat itu ia melihat sesosok kuntilanak dengan wajah pucat yang menyeramkan. Bandung memiliki beragam wisata yang ditawarkan, dimulai dari budaya, surga belanja, hingga kuliner. Tak heran jika setiap akhir pekan dan musim liburan tiba, Kota Kembang ramai dikunjungi wisatawan. Satu lagi yang tak boleh dilewatkan yaitu mendaki Gunung Puntang. Berlokasi di Bandung Selatan, Jawa Barat, Gunung Puntang merupakan bagian dari pegunungan Malabar. Meskipun kalah populer dengan Ciwidey dan Ranca Upas, keindahan dan kesejukan alamnya tak perlu diragukan lagi. Puncak Mega adalah titik tertinggi Gunung Puntang yang mencapai 2.223 meter di atas permukaan laut. Lukisan alam yang indah membuat siapapun pasti ingin pergi untuk menjamahinya. Dan di antara keindahan tempat-tempat seperti ini, pastinya juga menyimpan cerita mistis di dalamnya. Salah satunya adalah kisah dari Jaya dan teman-temannya saat mendaki ke Gunung Puntang pada beberapa tahun silam. Di suatu malam, Jaya merencanakan pendakian ke Gunung Puntang bersama Radi, temannya. Di muncak yuk, yang deket-deket aja. Ayolah, gue ada rekomen nih Gunung Puntang. Ya asik lah buat have fun mah. Akhirnya mereka sepakat untuk berangkat esok hari. Namun Radi menyarankan untuk mengajak yang lainnya. Setelah berkomunikasi melalui percakapan di grup WhatsApp, akhirnya terkumpul genap 8 orang. Jaya, Radi, Almer, Irfan, Taufik, Neni, Fitri, dan Sarah. Jaya pun menyuruh yang lainnya untuk prepare malam itu juga. Jaya yang kebetulan satu kos dengan Radi pun prepare menyiapkan perbekalan dan perlengkapan. Ketika mereka sedang packing perlengkapan, sekitar pukul 2:30 pagi, masih di dalam kosnya, tiba-tiba ada suara wanita yang sedang tertawa. Padahal itu adalah kos para pria. Tidak mungkin ada tamu wanita tengah malam. Setelah tertawa, wanita itu menangis, lalu tertawa lagi, kemudian menangis lagi. Sampai seketika suasana kembali hening. Jaya dan Radi yang penasaran pun mencoba mengecek keluar area kos. Tapi tidak ada siapa-siapa kala itu. Mereka hanya mendapati wangi melati. Mereka pun kembali masuk ke dalam kos dan kemudian mereka tertidur. Itulah awal dari keganjilan yang ia rasakan. Tepat jam 9 pagi, Jaya terbangun. Ia bersiap untuk menjemput salah satu temannya, yaitu Sarah. Dengan menggunakan sepeda motornya, Jaya pun berangkat. Pada saat perjalanan, kendala kedua muncul, yakni motor yang dikendarai Jaya tiba-tiba mati. Setelah beberapa lama dicek, motor itu kembali hidup. Jaya pun segera meluncur ke rumah Sarah, kemudian membawanya ke kos untuk berkumpul dengan yang lain. Setelah itu, temannya Almer meminjam motor Jaya untuk menjemput Irfan. Tapi tak lama kemudian, Almer menelpon Jaya dan mengabarkan kalau motornya mati, tidak bisa dihidupkan sama sekali. Almer pun membawa motor itu ke sebuah bengkel, dan setelah dicek, ternyata kerusakannya cukup parah. Jaya dan kawan-kawan yang tak menyadari kalau itu adalah sebuah pertanda buruk pun tetap memantapkan niatnya untuk melakukan pendakian. Karena motor Jaya tidak bisa dibawa, akhirnya ia meminjam motor temannya untuk bergegas menuju base camp Gunung Puntang. Sekitar pukul 1 siang, sebelum menuju base camp, Jaya dan kawan-kawan menuju rumah Taufik yang jaraknya dengan base camp tidak terlalu jauh.
Di sana, ia juga menyewa sebagian perlengkapan yang kurang. Siang itu cukup cerah. Mereka juga menyempatkan makan siang dan packing ulang. Sekitar pukul 3 sore, mereka berangkat menuju base camp. Sesampainya di base camp, mereka langsung mengisi registrasi pendakian. Tepat pukul 5 sore, mereka baru memulai pendakian. Proses pendakian diawali dengan Radi di posisi paling depan, yang lainnya di tengah-tengah, sementara Jaya berada di posisi paling belakang. Entah kenapa, pendakian kala itu sangat berat dirasa. Padahal jalur pendakian tidak terlalu susah treknya. Rest dulu lah, capek nih. Berkali-kali mereka berhenti di jalur. Jaya yang berada di posisi paling belakang merasakan seperti ada yang mengikuti. Padahal mereka rombongan terakhir yang naik sebelum pendakian ditutup jam 5 sore. Mereka terus berjalan dengan hari yang semakin gelap. Singkatnya, mereka tiba di pos 6 sekitar jam 7 malam. Mereka kembali beristirahat di sana. Di pos itu terdapat bebatuan yang sangat besar. Dari kejauhan, Jaya melihat di antara batu-batu itu ada seperti sosok putih yang melayang. Ia mencoba untuk memfokuskan kembali pandangannya, tapi dengan sekejap sosok itu menghilang. Jaya pun tidak langsung menceritakan kepada teman-temannya perihal apa yang ia lihat, karena tidak ingin membuat teman-temannya semua panik. Mereka pun lanjut berjalan menuju pos 7. Perjalanan menuju pos 7 begitu sulit dengan medan yang sangat menanjak. Saat itu mereka dikejutkan oleh suara lengkingan wanita yang tertawa. Sontak mereka pun hanya terdiam dan hanya saling menatap satu sama lain. Setelah semuanya hening, mereka pun lanjut bergerak. Singkatnya, mereka tiba di pos 7 sekitar pukul 9 malam. Di pos 7 memang biasa tempat untuk mendirikan tenda, tapi jarak untuk ke puncak masih terbilang jauh. Kita mau buka tenda di sini atau di pos 8? Nggak tahu nih, istirahat dulu aja kali ya. Sambil menunggu keputusan, Jaya beristirahat di batu dekat pohon besar di antara batas camp dan jurang. Tiba-tiba saat itu tercium bau melati. Seketika Jaya melihat ke salah satu pohon yang ada di depannya, dan saat itu ia melihat sesosok kuntilanak dengan wajah pucat yang menyeramkan. Ia pun langsung berjalan ke teman-temannya yang lain. Kenapa lu? Nggak apa-apa. Kita camp di pos 8 aja, Jay. Yaudah yuk. Mereka pun lanjut berjalan menuju pos 8. Singkat cerita, mereka tiba di pos 8 sekitar pukul setengah 11 malam. Mereka langsung mendirikan tenda. Setelah mendirikan tenda, mereka langsung memasak. Tapi saat itu, salah satu teman Jaya, yaitu Neni, tiba-tiba menjerit. Ia merasakan kakinya begitu sakit. Lalu, ketika yang lainnya ingin menolongnya, Neni yang tadinya kesakitan sekarang malah tertawa. Wah, nggak beres nih. Kayaknya bukan Neni nih. Matanya yang perlahan putih pun masih terus tertawa. Mereka pun semua panik dan hanya mampu membaca-baca doa. Neni yang terus tertawa tiba-tiba kembali menangis, lalu kembali tertawa. Sampai akhirnya Neni tergulai lemas. Entah kemana perginya sosok yang merasuki Neni. Mereka pun semua langsung mengerubungi Neni dan berjaga. Sampai akhirnya Neni tertidur. Jaya dan yang lainnya pun juga tertidur karena saking lelahnya. Keesokan harinya mereka terbangun tepat pukul 6 pagi. Mereka bergegas untuk menuju ke puncak yang jaraknya sudah terbilang dekat. Tapi Neni memutuskan untuk tidak ke puncak, dan saat itu Sarah pun menemani Neni.
Singkat cerita, Jaya dan yang lainnya kembali ke tenda. Mereka langsung menyantap sarapan yang sudah dibuat oleh Sarah dan Neni. Selepas sarapan, sekitar pukul 10 pagi, mereka langsung bergegas merapikan tenda. Saat itu, Jaya menggendong 2 keril, di mana yang satunya adalah milik Sarah. Sarah merasa sudah tidak cukup kuat untuk membawa keril. Mereka berjalan turun dengan formasi Jaya masih di bagian paling belakang, sementara Sarah berada di depannya. Sementara yang lainnya sudah bergerak turun, Jaya masih sibuk dengan settingan 2 kerilnya. Pada saat itu, tiba-tiba ada sekelebat kain putih dari arah sampingnya. Lantas Jaya pun segera meninggalkan tempat tersebut dan tidak mau menghiraukannya. Ia berjalan menyusul yang lainnya. Namun teman-temannya berjalan begitu cepat, sampai akhirnya Jaya menjumpai Sarah yang sedang terdiam di jalur. Yang lain mana, Sar? Udah duluan di depan. Lu kenapa berhenti? Jay, gimana ya kalau gue gak bisa turun? Ngomong apaan sih lu? Udah yuk. Gak bisa, Jay. Kaki gue berat banget, kayak ada yang megangin. Jaya yang dengan membawa 2 keril pun terus menyemangati Sarah. Sarah berjalan begitu tertatih. Jaya pun berteriak memberi kode yang lainnya, tapi tidak ada jawaban kala itu. Mereka pun terus berjalan dengan keadaan Sarah yang semakin buruk. Sampai di suatu saat kemudian, Jaya kembali berteriak memberi kode ke yang lain, berharap teman-temannya yang menyahuti, tapi malah suara kuntilanak itu yang terdengar. Jaya yang melihat kondisi Sarah yang semakin memburuk pun segera memberhentikan langkahnya. Kita istirahat dulu ya. Kayaknya lu udah pucet banget, Sar. 1 jam berlalu. Mereka masih berada di tempat. Beruntungnya, Irfan dan Almer kembali naik, menghampiri mereka. Lama banget lo pada jalannya. Ini Sarah udah gak kuat jalan. Akhirnya, Almer dan Irfan berinisiatif untuk membawakan 2 keril Jaya. Kemudian, Jaya menggamblok Sarah yang sudah tidak kuat berjalan. Mereka berjalan melewati pos demi pos dan bertemu dengan yang lainnya di pos 2. Singkatnya, mereka tiba di base camp tepat pukul 3 sore. Di sana, Sarah langsung diberi pertolongan pertama. Setelah dicek dan diobati, ternyata sebenarnya tidak ada luka yang serius yang terjadi kepada Sarah. Sampai ada salah satu dari seorang kakek menghampiri mereka. Ini kenapa? Kakinya sakit, Pak. Nggak bisa buat jalan. Bukan. Adik ini kakinya ada yang memegangi. Hah? Maksudnya, Pak? Ya, ada sosok kuntilanak yang mengikuti adik ini dan memegangi kakinya. Dia suka yang amis-amis. Maksudnya? Kamu lagi haid ya? Iya, Pak. Nah, ya sudah. Sebentar, saya akan melepaskan ikatannya. Setelah kurang lebih 10 menit berlalu, sosok kuntilanak itu melepas Sarah dan perlahan Sarah dapat kembali bergerak. Usut punya usut, ternyata bukan hanya Sarah yang PMS kala itu, tetapi Neni juga. Setelah semuanya beres, kemudian mereka pun segera meninggalkan tempat tersebut. Sekian cerita dari Jaya dan kawan-kawan saat mendaki ke Gunung Puntang pada beberapa tahun silam. Memang, makhluk-makhluk gaib itu sangat menyukai bau-bau amis. Oleh karena itu, sebenarnya tidak diwajibkan untuk pendaki yang sedang haid memaksakan naik. Dan terima kasih sudah mendengarkan. Buat yang belum bergabung dengan channel ini, kalian bisa klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini.
Sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Salam permistisan duniawi, salam lestari.